Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya bisa menjenguk kembali Haikal, dimana pada waktu itu hari ketiga, hari Rabu tepatnya, saya pas bersama Ibu Kadinsos Provinsi, Pak Wagub, dan Kepala Basarnas menyaksikan secara langsung evakuasi terhadap Haikal ini. Ada dua waktu itu, yang satu wafat, yang satu Haikal ini. Kondisinya sekarang masih dalam perawatan, yang mana kita tahu bahwa Haikal termasuk salah satu korban luka berat dan kakinya diamputasi. Tentu ini memerlukan terus perawatan, dan saya melihat layanan di rumah sakit ini cukup bagus, ditangani oleh dokter-dokter yang profesional dan terus mengikuti perkembangan dari kesehatan saudara atau anak kita, adik kita Haikal. Kita tentu mendoakan ya, dan sekaligus kami secara bersama-sama memberikan perhatian. Kami itu pemerintah pusat maupun daerah, Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati, bersama-sama kita berkolaborasi saling menguatkan untuk para korban. Nah, sampai sekarang kita juga terus mendampingi ya secara bersama-sama pada seluruh keluarga yang masih menunggu identifikasi yang dilakukan oleh Polda Jatim. Seterusnya tentu ada 3 tahap yang dilewati. Pertama adalah tahap evakuasi dan kedaruratan. Saya ingin berterima kasih juga tim evakuasi, Basarnas, BNPB, polisi, TNI telah bekerja dengan baik pada masa-masa evakuasi dan masa-masa kedaruratan. Nah, sekarang masuk tahap yang ketiga. Jadi setelah evakuasi, masa kedaruratan, ya, yang ketiga sekarang adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi itu yang pertama difokuskan kepada korban-korban yang sekarang masih memerlukan perhatian bersama, baik itu korban luka berat maupun luka sedang dan luka ringan, yang jumlahnya luka ringan kalau nggak salah 74, luka berat ada 24, dan yang meninggal ini kira-kira 60 lebih ya, 63. Nah, semua ini tentu kita akan terus dampingi terus ya, untuk sama-sama kita lakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Nah, tentu rehabilitasi medis akan dilakukan di rumah sakit, nanti didampingi oleh psikolog juga. Nah, pada saat di rumah nanti ada rehabilitasi sosial ya, kita harus pastikan perlindungan ya, dan jaminan untuk keluarga dan korban, baik yang luka berat maupun luka sedang dan luka ringan ya, kita akan berikan bantuan yang dibutuhkan, mungkin mulai dari pemulihan trauma, lalu juga memberikan perlindungan dalam bentuk misalnya jaminan kesehatan maupun jaminan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian juga mungkin jaminan untuk sekolah dan lain sebagainya. Jadi jaminan akan diberikan oleh pemerintah. Setelah itu nanti juga ada pendampingan pemberdayaan. Kita akan mendampingi keluarga, terutama bagi keluarga yang putranya itu cukup mengalami luka berat ya, sampai ada amputasi itu, atau juga luka-luka lain yang memang memerlukan pendampingan, sampai nanti tentu pemberdayaan. Jadi segala kebutuhannya ini sesuai arahan Presiden, itu akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Ibu Gubernur menyiapkan, Bupati juga menyiapkan ya, ada kursi roda dan juga alat-alat bantu lain yang dibutuhkan, itu sepenuhnya dibantu. Itu insya Allah sepenuhnya dibantu. Nanti kalau setelah lukanya sembuh, artinya udah bisa dinyatakan untuk pulang, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya, nanti akan diukur sesuai kebutuhannya.
Jadi alat-alat bantu tidak hanya kaki palsu, nanti ada juga misalnya kursi roda atau apa gerak, itu semuanya akan dipakai. Tapi lebih dari itu, yang lebih penting adalah perlindungan dan jaminan sosialnya. Sampai kita tadi diskusi tentang kebutuhan-kebutuhan keluarganya, kebutuhan-kebutuhan orang tuanya untuk bisa menemani, membimbing putranya yang sekarang penyandang disabilitas. Itu perlu kesiapan mental orang tua dan keluarga. Maka pemerintah akan melakukan pendampingan. Ya, makasih ya. Terima kasih ya. Makasih semua ya.